Sebetulnya ada yang lebih penting. Yes, budgeting is important, but much more important is control. Percuma juga kita punya budget kalau nggak punya kontrol. Bikin budget nih, tiap kali gajian nih, sekian persen buat ini, buat ini, buat ini. Udah pertama duluan sih Bang dia. Sekian persen buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Tapi kalau kemudian pas eksekusinya nggak punya kontrolnya percuma. Begitu juga ketika kemudian kita excuse, aduh pengennya sih saving, tapi kan pasangan saya tiap weekend itu ngajaknya makan di luar. Akhirnya keluar dari budget. Pengennya saving, tapi pasangan saya seakan-akan pengeluaran dia itu tidak dalam kontrolnya, betul nggak? Saya pengennya sih buat masa depan anak invest, tapi anak saya kan pengen jajan melulu. Well, it means that you don't have control of your money. Jadi pengeluaran yang bagus itu yang kayak gimana? I don't care berapa persen. Yang penting ketika melakukan spending, do it consciously and do it responsibly. Yang paling penting pengeluaran itu bukan berapa persen, tapi conscious spending. Ketika kita spending, memang kita dalam kondisi yang sadar. Kan suka ada yang belanjanya nggak sadar gitu kan, atau ya itu melumpuhkan kesadarannya untuk sementara atas nama pertumbuhan ekonomi, penyelamatan PDB nasional. Tapi kalau itu sadar beneran ya nggak apa-apa. Kenapa belanja ini? Pak, ini produk lokal. Kita harus menyelamatkan petani-petani lokal. Maka saya beli ini tomat 1 kontainer. Dipakai nggak? Enggak. Ya kalau memang sadar ya silakan. Dan responsible spending. Ya kalau kita memang belinya dengan alasan itu, ya maka kita juga bertanggung jawab atas alasan yang sudah kita buat. Dan kita bertanggung jawab dengan uang yang sudah kita pakai atau sudah kita simpan. Jadi ketika kita tidak ada lagi alasan, ini sih gara-gara inflasinya lagi turun menunjukkan bahwa minat beli orang lagi rendah, maka saya, ya itu kan cari-cari alasan aja gitu ya. Padahal pengennya mah ya beli itu. So kuncinya cuma 2 sebetulnya, conscious and responsible. Be responsible untuk uang yang kita pegang, untuk uang yang sudah kita hasilkan. Itu aja, beberapa persen sekarang bukan urusan saya. Kenapa? Karena Anda gak bayar sama saya. Kecuali Anda klien saya, tak saya urusin. Sesuai dengan pesan dari Om Pras. Artinya gak bisa sembarangan kemudian saya bilang sekian persen, tanpa lihat dulu berapa sih keseluruhan kebutuhan seseorang itu, tanpa lihat nilai apa yang dia miliki dan seterusnya. Jadi sekarang secara umum saya bilang, ya udah belanja aja lah, what make you happy lah gitu ya. Because money should make us happy, jangan bikin kita stres. Makanya judulnya adalah habiskan saja gaji itu, karena ketika menghabiskan kalian kepala itu happy. Tapi kalau begitu gajian harus saving, harus bisa, negatif harus hidupnya. Kasihan, udah gajinya kecil, negatif. Saya merasakan gitu ya. Walaupun para pengusaha itu protes dengan kenaikan gaji 8%, kita ngeles juga sih kalau pengusaha naik 8%. 8% itu adalah GDP tambah inflasi. Padahal dalam GDP sudah ada faktor inflasi kan harusnya kan. Jadi inflasinya dihitung 2 kali loh 8%. Dan begitu naik 8%, saya sebagai pengusaha, saya bikin peta jalan tol dari Jakarta, dari Merak sampai ke Jawa Timur. Lalu saya deretin berapa UMR-nya. Maka kesimpulannya sederhana, pindahkan pabrik dari Banten menuju Jawa Tengah, selesai. Tinggal Jawa Tengah udah siap atau belum gitu aja. Akhirnya ya sudahlah begitu. Oke, conscious spending dan responsible spending itu yang paling penting. Itu yang kemudian bikin kita berapapun belanjanya pastikan kita ambil tanggung jawab. Bukan habis dia sih, habis itu sih. Saya sering bilang begini, sebelum kita mengatur uang lebih dulu atur orang. Ngatur uang itu gampang, kenapa? Karena uang gak pernah protes di bawah kemanapun juga.
Yang lebih penting adalah ngatur orangnya, ngatur pasangan kita supaya kompak, ngatur anak kita supaya kompak dengan tujuan yang akan kita tuju, gitu aja. Dan tujuan setiap orang akan beda, makanya angkanya juga bisa jadi beda bagi setiap orang. Tapi satu kata yang paling sering muncul kalau bicara tentang personal finance atau wealth, kaya. Bagaimana kita mendefinisikan kaya? Banyak duit, banyak utang, asal mampu bayar. Apa aja yang gue mau gue bisa beli. Pas-pasan, pas butuh, pas ada. Pas pengen makan steak, makan steak. Pas pengen makan ayam bakar, makan ayam bakar. Tadi ada yang protes, kenapa disebutnya ayam geprek bukan ayam bakar? Padahal di sini ada tukang ayam bakar. Oh iya, pengusaha ayam bakar. Jawabannya sederhana, karena tidak sponsor. Pasti daftarnya terakhir dan duitnya pas. Menjadi kaya itu penting, terlihat kaya itu tidak penting. Ini yang sering kali. Boleh kok, nggak setuju juga boleh. Berarti Anda tidak dalam lingkaran saya. Kalau kesimpulannya begitu tadi, berarti karena Anda biru, saya hitam. Gitu kira-kira warnanya beda. Nah, dan ini menjadi sebab kenapa orang gagal kaya, karena lebih dulu ingin terlihat kaya. Nah, terlihat kaya itu sederhana, utang selesai udah merah kaya. Tapi menjadi kaya itu tadi apa kalimatnya? Jalan yang panjang dan sepi. Jalan yang panjang, berliku, beronak duri dan sunyi. Satu lingkaran. Satu lingkaran. Menjadi kaya itu memang lebih panjang jalannya dibandingkan dengan terlihat kaya, karena ada banyak jalan pintas menuju terlihat kaya. Tapi kalau kita mengambil jalan pintas untuk menjadi kaya, siap-siap Anda mungkin akan jadi nasabahnya Jiwasraya. Atau yang terbaru Mimiles, sama apa lagi ya yang kemarin-kemarin itu ya, yang itulah ya. Menjadi kaya itu penting, terlihat kaya itu tidak penting. Tapi banyak orang terjebak lebih dulu untuk terlihat kaya dibandingkan dengan menjadi kaya. Menjadi kaya memang penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu bermental kaya. Saya masih punya waktu kalau misalnya. Ada orang yang terlihat kaya tapi belum kaya, itu mudah. Tinggal dia pakai barang-barang branded. Ada orang yang sudah kaya tapi belum bermental kaya. Contohnya, mampu beli Harley Davidson tapi lebih memilih untuk menyelundupkan Harley Davidson. Itu berarti enggak, saya mau Harley Davidson, orang udah lompat. Itu kejauhan, Brompton aja udah. Ya menjadi, atau ada orang yang sudah kaya tapi ingin terlihat lebih kaya dari kekayaan sesungguhnya. Contohnya, dia sudah bisa beli Lamborghini 2 miliar tapi masih nunggak pajaknya 20 juta. Nah, kira-kira begitu. Nggak ada orangnya kan? Nggak ada. Saya nggak pakai Lamborghini, pakainya Aston Martin. Nggak ada. Nggak ada di sini. Tapi nunggak pajaknya sama. Nggak ada di sini. Dan kalau bicara kaya, kita selalu pengennya kaya raya 7 turunan, ya kan? Akhirnya ada orang yang mati-matian kerja keras, banyak istilah lah untuk menggambarkan ini. Cucuran darah, keringat dan air mata, banting tulang, macam-macam gitu ya. Ada yang 7P lah segala macam. Apa 7P itu ya? Pagi-pagi pulang malam, ya itulah boleh. Pagi-pagi pulang petang, pendapatan pas-pasan. Pertanyaannya, kita pengennya kaya 7 turunan
Pertanyaannya, emang anak kita pengen menerima kekayaan dari kita? Belum tentu. Kita pengen mewariskan hal besar kepada anak-anak kita. Kita pengen mewariskan harta yang banyak sama anak-anak kita. Pertanyaannya, emang anak cucu kita mau terima warisan kita? Mau? Saya kasih contoh yang gak mau. Saya kasih contoh yang gak mau. Her Majesty ini bisa ngobrol sebentar nggak, Her Majesty? Oke. Nek, saya mau mengundurkan diri dari berkuasa keluarga, boleh nggak? Nggak boleh, enak aja. Dia bilang, we intend to step back as senior members of the royal family and work to become financially independent. Ini pernyataan yang straightforward. Coba perhatikan pilihan kata yang dia pilih. Ini melambat. Saya merasa sekali bahwa ini adalah pilihan kata yang setuju oleh Meghan. Ini makanya kemudian banyak gosip beredar di kalangan komplek Buckingham. Ya, ibu-ibu Buckingham itu gosip kira-kira mereka bilang, masa perempuan dari Amerika kayak begitu, gak kayak orang Inggris gitu ya. Kira-kira mereka ngomong begitu. Wah, katanya itu, wah ini sih Meghan banget ini. Akhirnya kemudian sekarang Harry harus berurusan dengan neneknya dan Meghan sudah dari dulu meninggalkan Inggris menuju Kanada membawa anaknya. Kok jadi gosip kita ya? Saya agak kaget dengan kalimat terakhir yang dia pilih, and work to become financially independent. Kemudian ada yang nyeletuk di Twitter saya, bukankah royal family itu sudah punya passive income? Yes, passive income itu beda dengan financial independent. Kadang-kadang yang saya sebutnya dengan Kiyosakian, orang yang baca buku Kiyosaki kemudian kalau mau mencapai financial independence harus punya passive income. Harry punya passive income besar, tapi dia lack of financial independence. Kalau Anda buka pernyataan resminya dari kantor Royal Essex menyebutkan bahwa anggaran Royal Essex itu 5% dari anggaran nenek, 90% dari anggaran Prince of Wales alias Bapak Ken. Kira-kira begitu. Dan dia tidak boleh dilarang untuk menerima penghasilan pribadi dalam bentuk apapun juga. Oke lah punya istana besar, oke lah mungkin punya ruko 300 pintu di Buckingham gitu ya, saya nggak tahu gitu ya. Mungkin dia taksi London dia punya sahamnya berapa % gitu ya. Mungkin tanah di seluruh kerajaan masih punya dia dan semua setoran sama dia. Tapi anggarannya harus disetujui oleh babe sama nenek. Kira-kira happy nggak hidup kita? Itu bedanya antara passive income dan financial independent. Jadi kalau kita punya cita-cita pengen mewariskan kekayaan 7 turunan, tanya dulu deh sama anak sama cucu kita, lu mau nggak sih nerima warisan ruko? Nggak mau mak rente. Mau nggak sih nerima warisan kontrakan? Nggak mau, capek nagihinnya. Bisa jadi itu jawaban mereka kalau mereka bisa jawab dengan sebebas-bebasnya. Maka kita kadang-kadang menggunakan kalimat demi anak untuk melakukan apapun juga yang sebetulnya untuk kepentingan kita sendiri. Kita bilang kerja keras itu demi anak, kita bilang pulang malam demi anak, kita bilang telat pulang itu demi anak. Padahal belum tentu itu keinginan si anak. Atas nama anak kita gunakan apapun yang kita lakukan sebetulnya untuk kepentingan kita sendiri. Tapi kan kita punya pesan, tinggalkan anak dalam kondisi yang kuat. Betul. Tapi bukan dalam berarti kita tinggalkan harta begitu saja. Kalau mereka tidak kita tinggalkan dengan bagaimana cara mengelolanya. Karena banyak anak meninggalkan yang begitu banyak harta, tapi tidak diajari bagaimana cara mengelolanya. Yang terjadi adalah uangnya gak nyampe 7 turunan. Baru 1 tanjakan udah ngos-ngosan. Ya karena setiap turunan pasti akan terjadi tanjakan. Kalau gitu pendidikan adalah kunci agar tidak meninggalkan anak dalam kondisi lemah. Maka kemudian orang tua sering bilang pendidikan adalah investasi. Itu tapi kalimat itu biasanya keluarnya kira-kira di bulan Mei sampai Juli.
Ketika saat itu dengan penuh berat hati harus tanda tangan, ya Allah sekolah begini 30 juta. Tapi tanda tangan juga, kenapa? Pendidikan adalah investasi. Sambil perih di sini. Pertanyaannya, jika pendidikan adalah investasi, bagaimana cara mengukur return on investment-nya? Jika pendidikan adalah investasi, bagaimana cara mengukur ROI-nya? Oh, dengan sekarang sekolah 30 juta, kemarin TK 30 juta, sekarang SD 60 juta, tambah SMP sekian, sampai dia lulus sekian puluh miliar, berarti dia diharapkan nanti bisa memberikan dengan gaji dia sekian miliar selama sekian tahun, berarti akan terjadi internal rate of return sebanyak 8%. Oh, lebih baik kita investasi di tempat lain kalau begitu. Ada orang tua seperti itu enggak? Enggak sih, itu dalam bayangan saya aja. Maka stop gunakan kata saya berinvestasi, anak adalah investasi, pendidikan adalah investasi. Dan hati-hati sekali karena dua golongan orang tua sekarang ini. Ada orang tua yang menginvestasikan penghasilannya untuk pendidikan anaknya di masa depan, dan ada orang tua yang menginvestasikan anaknya untuk penghasilannya di masa depan. Anda masuk golongan yang mana, kawan-kawan? Mau ngaku gimana ya? Mau ngaku tapi nggak enak, Orang tapi banyak orang. Maka demikian saya presentasi saya.